Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Waluyo, biasa disapa oleh para siswa MTS 39 dengan sebutan Mr. Hari. Saya mengajar bahasa Inggris dan pada tahun ini saya menjabat sebagai pembina OSIS. Ya, pada hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 14, akan diisi materi tentang kegiatan dan OSIS. Saya selaku pembina OSIS akan memberi materi yang akan dilanjutkan pada tayangan berikut ini. Selamat datang untuk para peserta didik baru di MTSN Negeri 39 Jakarta. Ini tampak depan gerbang ya. Jika kalian nanti sudah bisa kembali ke sekolah, kalian akan menjumpai gedung mewah kami. Ya, lanjut ya untuk materi saya. Organisasi siswa intrasekolah atau biasa yang disebut dengan OSIS. Definisi organisasi: kumpulan dari orang-orang yang hidup bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Susunan dan aturan dari berbagai bagian orang hingga merupakan kesatuan yang teratur. Dalam organisasi biasanya ada orang-orang, ya, kerumunan orang. Kedua, ada tempat untuk berkumpul, yaitu kalau di OSIS ya di sekolah. Yang ketiga, ada tujuan yang jelas. Tentu OSIS MTS Negeri 39 Jakarta memiliki visi dan misi yang sangat jelas. Yang keempat, ada aturan yang tegas. Ada aturan, tentu ada sanksi yang akan diberikan jika pelanggaran-pelanggaran dilakukan. Berikutnya ada kegiatan yang nyata. Biasanya OSIS memiliki program-program yang jelas yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang terakhir ada yang mengelola atau mengatur. Di sini peranan pembina, peranan guru-guru, dan yang paling inti ialah peranan kepala sekolah atau kepala madrasah MTS Negeri 39. Ya, definisi OSIS lanjutan. Pengertian secara semantis. OSIS merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Definisi organisasi: kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Siswa intra di sini maksudnya ya peserta didik ya, para siswa yang ditunjuk dan yang sudah dilantik oleh pembina untuk menjadi anggota OSIS. Sekolah, tempatnya ya, wadahnya ya, berada di dalam dan di antara siswa. Satuan pendidikan, tempat penyelenggara KBM. Penyelenggara KBM. Pengertian secara organis ya, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Jadi tidak boleh ada lagi organisasi atau kelompok selain OSIS. Ya, di sini biasanya para siswa memiliki geng atau ya geng-gengan lah ya di kelas atau di teman-temanan gitu ya. Itu tidak disahkan oleh sekolah. Biasanya OSIS bisa mencirikan yang atau yang memiliki geng-gengan tersebut biasanya sudah ada anggota OSIS yang di bidangnya atau di seksi bidang tersebut melaporkan kepada pembina atau kepada guru lainnya. Itu dilarang. Jadi OSIS adalah organisasi yang sah berada di sekolah. Secara fungsional, secara fungsinya nih ya, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan, di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Lanjut. Apakah OSIS itu? Ya, jadi untuk para peserta didik baru biasanya bertanya, apa sih OSIS? Ya, oke. Sebelum tahun 1970, organisasi dibentuk dari kalangan intern sekolah. Ya, pada zaman itu hanya ya berada di intern sekolah. Kedua, luar sekolah dan organisasi politik. Ya, pada zaman itu organisasi politik pun bisa masuk di dalam OSIS.
ya. Jadi bukan hanya intern sekolah aja, ya. Pada zaman itu tuh, pada zaman 1970. Terus zaman berikutnya atau generasi berikutnya pada tahun 1970 sampai dengan 1972 adanya kesadaran. Yang pertama, semangat belajar mengajar di sekolah ingin menjadi lebih baik, ya. Dengan organisasi tersebut mungkin mereka memiliki eh, visi dan misi untuk belajar dan mengajar lebih baik daripada sebelumnya. Kedua, pemimpin organisasi siswa akan pentingnya belajar di sekolah, ya. Yang ketiga, untuk menghindari perpecahan di antara para siswa, ya, maka disepakati mendirikan OSIS, organisasi siswa intrasekolah di sekolah masing-masing. Makanya OSIS itu penting, ya, penting karena peranannya uh, sangat penting, karena dengan adanya OSIS kalian punya uh, apa ya, kakak among atau pamong, ya. Jadi kalian bila mana menemukan kejanggalan-kejanggalan di kelas atau ya di area sekolah lah, kamu bisa melaporkan kepada kakak-kakak OSISnya. Tujuan OSIS yang pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa. Yang berikutnya, mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara siswa. Ya, jadi dengan adanya OSIS diharapkan tidak ada perpecahan antar kelas, antar siswa, ya. Jadi jika kalian sudah masuk dalam masyarakat atau lingkungan MT 39, semua keluarga. Berikutnya, tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan, mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Ya, jadi OSIS ini wadah. Jika kalian memiliki skill yang sedikit beda daripada teman-temannya, kalian bisa sampaikan ke kakak OSIS, ya, ke teman kalian lah, ya, teman kalian untuk menyampaikan, kak, saya mau menampilkan ini nanti di acara ini, gitu. Nanti kita berikan wadahnya, kita berikan tempatnya untuk kalian tampil, ya, show up kepada teman-temannya. Ya, kita udah berjalan, ada pantomim, ada band, ya. Nanti di event-event MTS 39 biasanya mengadakan event-event pensi. Kalian bisa mengambil atau mengisi waktu itu, ya. Lanjut. Fungsi OSIS, ya, tadi udah sedikit dijelaskan. Fungsi OSIS yang pertama, wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi para siswa serta menetapkan garis-garis program, pelaksana kegiatan kesiswaan, sarana komunikasi antar siswa, ya, yang tadi saya bilang, jadi sarana komunikasi, tidak ada lagi permusuhan, pertikaian. Kalau kalian punya masalah, sharing ke temennya, jika berat permasalahannya, sharing ke gurunya, ya. Yang keempat, wadah pengembangan potensi dari siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. 5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa, ya, OSIS. Dan nanti kita ada LDKU juga untuk menjadi ketua dan wakil, dan untuk menjadi anggota OSIS nanti diadakan seleksi. Dan sebelumnya, ya, nanti di program, ya, kita adakan di tempat. Yang keenam, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skills, ya. Nanti ini kalian berkembang lah, ya, ini di jenjang pertama, ya, di MTS atau di SMP, ya. Jenjang pertama, nanti kalian masuk ke jenjang berikutnya SMA. Nanti life skill kalian akan tumbuh jika jika bisa beradaptasi di lingkungan barunya dan mendapatkan uh, mendapatkan ilmu lah. Yang terakhir, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Ya, lanjutan manfaat OSIS, ya. Jadi jika kalian nanti bergabung dalam keanggotaan OSIS, ini beberapa manfaat, ya. Mungkin nanti kalian akan menemukan manfaat lainnya.
Yang pertama, meningkatkan nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air. Yang ketiga, meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berorganisasi, ya. Makanya tadi saya bilang ini tahap pertama, ya. Kalian kalau sudah bisa beradaptasi, ya, bagaimana cara bergaul yang baik, nanti kalian di jenjang SMA bisa berorganisasi lebih baik lagi. Berikutnya, meningkatkan keterampilan dan kemandirian serta percaya diri, ya. Jelas jika kalian menjadi anggota OSIS, kalian akan belajar dipaksa, ya, sedikit dipaksa untuk berani tampil di depan, ya, seperti menjadi pemimpin upacara, menjadi petugas upacara, ya, memberikan informasi-informasi penting di depan kelas, ya. Makanya ini manfaat OSIS atau sangat penting lah untuk buat kalian nanti bergaul di lingkungannya masing-masing. Berikutnya, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, ya. OSIS juga memiliki seksi bidang olahraga. Nanti kalian bisa bertanya-tanya dengan kakak kelasnya atau OSISnya. Yang terakhir, menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Yang tadi saya bilang, ya, di OSIS itu tepatnya kalian bisa berekspresi, ya, yang memiliki skill lebih atau beda dengan yang lainnya, bisa tampilkan, bisa sharing di kita di OSIS. Nanti ditampilkan di event-event yang sudah ditentukan di program. Lanjut, ya. Jika kalian nanti menjadi anggota OSIS dan bergabung, ya, tugas pengurus OSIS, ya, jangan dianggap berat. Nanti kalau kalian sudah bergabung menjalankan, ya fun aja, have fun aja, ya. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ADART, OSIS serta GPK yang disusun MPK. Dua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, martabat sekolah, ya. Jika kalian menjadi anggota OSIS, ya harus bersikap sopan dan santun, memberi contoh kepada adik-adik kelasnya, kakak-kakak kelasnya, karena kalian sudah menjabat sebagai OSIS, ya, organisasi siswa yang sudah sah secara hukum di sekolah. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif, ya. Makanya saya bilang ada ketua, ada wakil ketua. Ya, jika wakil atau ketuanya tidak ada punya wakil. Wakilnya tidak ada, ya ada sekretaris bertanggung jawab. Makanya itu kolektif disebutnya. 4, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS, MPK, dan tembusan kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Selalu berkonsultasi dengan pembina, ya. Makanya kita sering mengadakan rapat mingguan atau rapat bulanan untuk untuk minta pendapat, ya, menilai apa yang kita sudah kerjakan, kesalahannya di mana, untuk pembelajaran kita di acara-acara berikutnya atau di program kerja berikutnya. Jadi tidak ada lagi miss atau yang gak enak lah ngomongnya di belakang nanti gitu anggota OSIS. Kita tidak. Kita nanti ada rapat mingguan atau rapat bulanan yang bisa mengeluarkan unek-unek jika Pak, Bu, ya, ini begini, ini begitu. Jadi semua solusi akan ditemukan di rapat tersebut, ya. Oke, ini struktur organisasi struktur organisasi OSIS, ya. Yang tadi saya sudah sebutkan, ada ketua, wakil ketua, bendahara, ya, sekretaris, ya. Terus di bawahnya ada seksi-seksinya, seksi bidang keagamaan, seksi bidang keamanan, ada 7 gitu, ya. Seksi bidang kesenian, seksi bidang kebersihan, seksi bidang humas, seksi bidang pendidikan dan mading, seksi bidang olahraga. Masing-masing seksi itu memiliki job desk masing-masing tentunya, ya, mereka. Oke, tadi sudah saya sebutkan, ya. Oke, ya, struktur organisasi OSIS yang tadi saya sebutkan, ya.
MPU, Majelis Pembina, terdiri dari pembina, kepala sekolah, madrasah, ya. Lanjut. Biasanya nanti ketika ada LDKO kita mengambil 2 atau 3 orang masing-masing kelas, ya, 2 sampai 3 siswa untuk untuk mewakili para teman-temannya di kelas untuk menjadi anggota OSIS, ya. Tapi sebelumnya kita arahkan dulu, kita adakan program, ada penataran dulu gitu ya untuk program OSISnya. Oke, lanjut. Rincian tugas ya, job description-nya ya, ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian cukup baca nantinya ya, karena ya ada wakil ketua, ada sekretaris, ya, wakil sekretaris, bendahara, ya. Ini mungkin salah satu contoh job desk-nya ya, saya sebutkan saja. Seksi bidang keagamaan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengalaman agama atau kegiatan agama. Contohnya misalkan peringatan hari-hari besar agama, BTAQ, sholat berjamaah. Ya, kita sholat berjamaah, sholat ada ya dari pagi sebenarnya kita ya, dari sebelum masuk KBM ada tadarus, sholat duha, terus dilanjut dengan sholat zuhur berjamaah, zakat fitrah, daging kurban, santunan anak yatim, biasanya ada event-event tertentu. Kedua, seksi bidang keamanan ya. Ini kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketertiban selama berada di madrasah. Contohnya saja, membantu mengamankan pelaksanaan upacara bendera setiap 2 minggu sekali. Ya, jadi tidak hanya guru yang mendampingi para siswa upacara di belakang, ada beberapa anggota OSIS yang mendampingi jika ada peserta didik yang, mohon maaf, ada yang belum sarapan, pingsan, ya, dan lain-lain, ada iya, tanggap daruratnya ada kita di belakang. Memeriksa kelengkapan atribut seragam sekolah. Biasa kita sebelum habis upacara tuh biasanya sebelum masuk kelas, para seksi bidangnya berada di depan gerbang tangga ya, untuk memeriksa kelengkapannya. Jikalau belum lengkap kita catat dan diberi sanksi nantinya. Berikutnya seksi bidang kesenian, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan skill dan kreasi para siswa-siswi madrasah. Ya, di slide sebelumnya saya sudah bilang ya, OSIS itu wadah kalian berkreasi ya. Jika kalian punya skill lebih atau skill beda daripada temannya, tampilkan ya. Contohnya misalkan kayak tadi saya bilang ya, pantomim. Kita punya pantomim tuh di kelas, sekarang di kelas 8 sekarang ya, punya anak band yang jago main drum, vokalis, banyak, dan lain-lainnya banyak. Contohnya kegiatan sekbid kesenian yang mendata para siswanya, skill dan kreasi yang terjatuh. Oke, lanjut seksi kebersihan. Kegiatan yang berhubungan dengan menjaga kebersihan lingkungan madrasah ya, mengontrol setiap kelas sebelum dan sesudah KBM, mencuci karpet masjid berkala 3 bulan sekali. Biasanya kita adakan di hari Sabtu atau di hari Minggu ya. Jadi jika anggota OSIS siap semua di hari Sabtu, kita datang, kita bersih-bersih tuh biasanya tuh karpet di masjid, kita cuci ya, kita keringkan dan bisa dipakai di hari Senin. Mengadakan lomba kebersihan kelas nih biasanya di event-event 17 Agustus ya. Ada lomba kebersihan kelas, kelengkapannya. Terus yang biasa dilakukan biasanya tidak, kita dilarang ya, dilarang keras membawa makan dan minum di atas, ke atas atau ke dalam kelas. Yang kelasnya di atas lantai 2 dan 3 tidak boleh ke atas, yang kelasnya di bawah tidak boleh. Biasanya anggota OSIS mencatat dan melaporkannya ke wali kelas masing-masing. Berikutnya seksi bidang humas. Ya, yang tadi saya bilang nih, OSIS berani tampil karena OSIS terkadang menginformasikan di depan kelas. Ya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyampaian tentang segala informasi madrasah. Contohnya menambah atau membuat sarana prasarana untuk mengumumkan agar para siswa mendapatkan segala info dan membantu mensosialisasikan seluruh kegiatan OSIS. Biasanya kita menempel-nempel pengumuman di mading ya. Lanjut, tugas sekbid pendidikan dan mading ya. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan informasi dan karya tulis para siswa. Mading kita ada di lantai 1 ya, dekat dengan kantor atau ruang guru. Itu isinya banyak ya.
biasanya kita anak seksi mading tuh mencari informasi-informasi yang ya kayak kemarin kita punya virus ya, kita mendapatkan pandemi virus corona atau COVID-19 itu ya isinya tentang pengetahuan COVID-19 ya, jadi kalian bisa baca ya. Terus berikutnya seksi bidang olahraga. Yang tadi saya sebut ya, anak OSIS insya Allah sehat walafiat dan seluruh masyarakat, seluruh anggota keluarga besar MTA 39 insya Allah sehat. Karena kita punya program ya, kita ada Jumat sehat, ada Jumat bersih. Jumat sehat biasanya kita isi dengan senam bersama ya, olahraga bersama ya. Jumat bersihnya kita mengadakan kerja bakti masing-masing kelas, itu diisi oleh masing-masing kelas ya, yang kerja ya. Anggota OSIS biasanya juga hanya memantau, memberi informasi dan memberi fasilitas untuk mengecek ruang kelas yang sudah bersih atau belum. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang tugas masing-masing seksi bidang ya. Terus kita memiliki lambang OSIS beda dengan lambang OSIS yang dimiliki SMP negeri lain atau Diknas ya. Kalau madrasah sanawiyah negeri kita memiliki lambangnya ya. Ini yang kalian lihat di layar, lambangnya seperti ini nih OSIS. Nanti kalian di baju putih, di baju seragam ya, semuanya punya OSIS, lambangnya seperti ini. Yang memiliki arti nih bintang bersudut 5 yang di atas tuh yang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini bisa kalian baca ya, nanti nggak perlu saya satu persatu ya. Terus berikutnya 17 puntung bunga kapas ya, kalian bisa baca masing-masing aja nanti. Terus berikutnya kitab suci ya, kitab suci dengan alas kitab suci ya, ini definisinya apa ya. Berikutnya kalimat ikhlas beramal, tuh kalimat ikhlas beramal yang ada di bawah tuh di atas lambang, di atas tulisan OSIS ya. Terus perisai yang berbentuk segi 5 sama sisi, perisai itu yang samping kanan tuh ya, perisai. Oke, lanjut. Kelengkapan dan makna lambang Kementerian Agama, melukiskan moto ya, ikhlas beramal ya. Demikian pemaparan materi saya. Terima kasih untuk atensinya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, berguna untuk adik-adik atau para peserta didik baru. Terima kasih. Hai anak-anakku semua, mari kita simak pengenalan para pengurus OSIS tahun ajaran 2019-2020. Dan jangan lupa tonton tampilan ekstrakurikuler MTS Negeri 39 yang kami miliki, dan kalian boleh gabung sesuai minat bakat kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Pada hari ini kita akan melakukan masamah secara virtual. Sebelumnya, perkenalkan saya dan teman-teman saya. Nama saya adalah Tasya Mumtaz. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Halo adik-adik, nama saya Amik Nurfuadi, menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Hai adik-adik, nama saya Naysila Prilianua dan saya menjabat sebagai Sekretaris Pertama. Halo adik-adik, nama saya Askia Edwinov, saya menjabat sebagai Sekretaris 2. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Maulidia Ulfa, saya menjabat sebagai Bendahara ke-1. Halo adik-adik, nama saya Muhammad Rafael Rifai dan saya menjabat sebagai Bendahara yang kedua. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Septian Nampura Putra, biasa dipanggil Asep, saya dari OSIS bidang keagamaan. Salam kenal. Halo adik-adik, nama saya Syekh Rahman Adi dari seksi bidang keagamaan.
Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Lona Anggaista dari Seksi Bidang Keagamaan. Hai adik-adik, nama saya Arsyad Fajar Hakim, jabatan saya di OSIS sebagai seksi keagamaan. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Nabila Ulfia Ulia, saya dari Seksi Kebersihan. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Dandi Suara Dika Wijaksono dari Seksi OSIS Bidang Humas atau Hubungan Masyarakat. Adik-adik, perkenalkan nama saya Fawaza Khairun Miswah dari Seksi Bidang Humas. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Adrian Syafi, saya menjabat sebagai seksi humas. Halo adik-adik, nama saya Betar Prima, saya menjabat humas di OSIS. Hai adik-adik, nama saya Nabila Priyanuar, saya dari Seksi Mading. Halo adik-adik, nama saya Maura Febrianti, saya dari Seksi Mading. Halo adik-adik, nama saya Nafalita Darmawan, saya kelas 8, saya OSIS di bidang mading. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Faisal Al-Beki, selalu dipanggil Ical. Saya OSIS dari bidang kesenian. Terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Makfirah Madani, saya dari Seksi Bidang Kesenian. Adik-adik, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Hansyah, saya OSIS di bidang kesenian. Halo adik-adik, nama saya Rizky Fauzan Ardiansa, saya menjabat sebagai seksi olahraga. Halo adik-adik, saya Raffi Dharma Putra, saya dari bidang olahraga. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Reza Zahra, saya menjabat sebagai seksi olahraga. Halo adik-adik, nama saya Muhammad Jabriel Bukhari Sibuan, menjabat di bidang seksi olahraga. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Aziz Rahmat. Saya dari seksi atau dari bidang kebersihan. Halo adik-adik, nama saya Amanda Syifa ini dari seksi bidang kebersihan. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Fadila Rahmawati dari OSIS bidang keamanan. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Dimas Dinur Saputra dari seksi keamanan. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Aksa Fadila, saya menjabat di bidang seksi keamanan. Nah, biasanya di madrasah ini kita terbiasa untuk tadarus pagi. Tidak hanya tadarus saja, di sini kita bisa melatih sebagai pemimpin. Nah adik-adik, selama kami menjadi OSIS, kami selalu berbagi pengalaman satu sama lain. Di sini, kita bisa merasakan kebersamaan layaknya keluarga kedua. Selain di OSIS, kita juga punya organisasi yang tak kalah kerennya loh. Nah, ini adalah organisasi Paskibra. Paskibra merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Tugas utama organisasi Paskibra ialah mengibarkan bendera. Namun, tak berarti mereka hanya bisa berjalan tegap dan seirama ya. Dalam organisasi Paskibra, kita tidak hanya diajarkan untuk peraturan baris berbaris saja, tetapi kita juga diajarkan untuk melatih mental, melatih fisik, melatih kemandirian, melatih kedisiplinan, serta melatih kebersamaan dan kekeluargaan. Apakah kalian tahu? Paskibra merupakan ekskul yang paling banyak memenangi lomba loh. Yang ini adalah pramuka. Pramuka emang wajib, tapi yang ini untuk yang intinya saja, atau biasa disebut dengan pramuka inti, atau lebih singkatnya lagi peranti. Pramuka mengajarkan kebersamaan keluarga, susah dan senang, tapi jangan pikir pramuka itu sekolah membosankan. Di setiap pertemuan pasti ada canda tawanya, yang itu yang bikin betah di pramuka. Dan tidak kalah seperti eskul lainnya, contohnya Paskibra, pencaksilat, dan lain-lain. Kita juga pernah meraih kemenangan di lomba walaupun kita jarang ikut lomba. Jadi, kalau kalian ingin tahu lagi keseruannya, ayo ikut bergabung di eskul di pramuka. Saya di sini akan menjelaskan jika adik-adik mau masuk eskul hadro ini ada apa aja. Yang pertama, di eskul hadro ini diajarkan berbagai macam teknik pukulan, maupun dari yang variasi sampai yang dasar, serta juga diajarkan berbagai macam sholawat yang mungkin di luar sana itu belum terlalu populer. Ini adalah organisasi taekwondo atau biasa disebut ekskul taekwondo. Taekwondo ini berasal dari Korea. Ekskul ini adalah salah satu ekskul bela diri yang melatih mental.
Di ekskul ini, kalian juga akan diajarkan bagaimana cara nendang yang baik dan juga cara mukul yang benar. Di ekskul ini juga bakalan ada tanding antar sekolah maupun antar negara. Dan salah satu negara yang berpartisipasi itu ada Korea juga loh. Kalian ada kesempatan buat ketemu opa-opa maupun oni-oni dari sana. Kalau ini adalah organisasi PMR. Anggota PMR adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan oleh orang lain yang bisa membantu dalam penanganan medis kecil. Dalam PMR, kalian bisa belajar tentang sosial, kemanusiaan, kekompakan, kecepatan, dan masih banyak lagi. Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau yang dapat disingkat Tapak Suci adalah sebuah aliran, perguruan, dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota ITSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kalian tahu nggak manfaat dari ekskul Tapak Suci ini? Banyak sekali loh manfaatnya. Mau tahu? Pertama, manfaatnya motorik menjadi lebih kuat, lebih bugar, dan lebih sehat. Kedua, dapat melatih keberanian kalian. Ketiga, dapat meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan komitmen dalam diri sendiri. Ini adalah karya ilmiah remaja, yaitu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Di sini, kita dapat melatih keterampilan dasar untuk melakukan suatu penelitian. Dan tentu saja kita juga akan mencoba eksperimen-eksperimen yang sangat seru. Adalah organisasi olahraga. Jika kalian mau menggapai cita-cita sebagai pemain bola, mulailah berlatih dengan ikut ekskul futsal. Paduan suara atau PADUS adalah organisasi yang melatih suara kalian agar bisa menjadi seorang penyanyi. PADUS juga banyak ditampilkan di upacara-upacara besar. Pastikan kalian ikut organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di madrasah ya, soalnya itu bermanfaat bagi kalian. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selamat bergabung di madrasah kami. Semoga kalian tetap sehat. Sampai kita berjumpa di MTs Negeri 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.